the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semua. Ya, puji Tuhan. Makasih kepada yang sudah mengatur sehingga kembali saya dipercayakan lagi untuk pada siang hari ini untuk melayani firman Tuhan. Kemarin 2 kali kami ropol ya. Kami ropol 2 bahasa. Saya pikir sekali-sekali aja untuk pemanasan, iya kan? Dan setelah itu Pak Ketua kita, Pak Tony Pangaribuan, melayani firman Tuhan. Besoknya itu ya. Besok apa berapa hari kemudian saya dengar kabar sudah, dia bilang sebentar lagi HP saya Pak Pendeta akan diputus. Dia kasih kabar begitu. Lalu udah kami sama Pak Sekum dan Pak Jerry juga ke sana, dan ternyata apa yang kami bayangkan tidak sama dengan yang dia alami. Pikiran saya, wah biasanya kalau masuk kan bonyok-bonyok orang, tapi dia betul-betul Tuhan kasih fasilitas yang bagus, ya, luar biasa dia, ya, setaraf dengan Teddy Minahasa, ya, Sambo. Tadinya Sambo di situ, Teddy Minahasa, tapi Sambo dipindahkan ke Makobrimob karena ribut terus sama Teddy katanya. Jadi kita tidak usah khawatir. Saya juga sudah ngobrol sama Pak Amos tadi, di mana dia sudah ngobrol sama Pak Menteri Hukum dan HAM. Udah jalani aja, tidak cuma berapa bulan kok, karena sudah ingkrah. Tadinya kita mau bikin olah gerak, ya kita mau pelot-pelot mau olah gerak, tapi nanti tambah heboh. Jadi udah kalau kita sudah betul nasihat dari Pak Menkumham, jalani aja, tinggal berapa bulan. Dan kita, waktu kami di penjara, saya kasih ayat emasnya Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Dan segar dia, ya. Saya bilang jalani dengan penuh sukacita, keluar nanti akan timbul seperti emas. Luar biasa puji. Nah, itu satu roh dengan Pak Pendeta Amos. Tadi kami ngobrol-ngobrol di dalam, ya, sudah. Betul sudah. Jadi tidak usah kita olah gerak sama sini, kita udah terima ingkrahnya. Ya, tinggal dijalani dengan penuh sukacita. Dan dia bilang, di sini saya ibadah minimal 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari loh, bukan 2 kali seminggu. Sehari itu banyak ibadah-ibadah datang di situ. Minimal dia ikut 2 kali sehari ibadah. Dan dia tambah cinta Tuhan. Dia bilang, saya nanti kalau balik akan selalu ada di sini. Dulu kan sibuk terus kan? Sibuk terus. Kalau kita ibadah begini, sibuk dia. Tapi nanti dia akan lebih tampil lagi di sini menjadi saksi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bantu terus dalam doa biar Tuhan tolong. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membawakan firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ada 2 ayat kita akan baca. Dan saya berikan tema bagaimana untuk mencapai tujuan dan cita-cita di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, kita bagaimana supaya kita mencapai tujuan dan cita-cita dan sukses dalam Tuhan, ya. Sukses dalam Tuhan adalah orang yang bisa menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Sukses dalam Tuhan, dia bisa menyelesaikan masalah. Biasanya secara duniawi, sukses itu kalau punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya dolar yang banyak. Itu secara duniawi, secara finansial. Tetapi sukses secara rohani adalah orang yang bisa mengatasi masalah. Biar tidak ada uang tapi enjoy. Haleluya. Penuh sukacita, bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Sebab banyak orang yang punya segalanya tetapi kenapa loncat dari tingkat 30? Iya kan? Kenapa dia gantung diri? Kenapa dia tembak diri? Padahal segalanya sudah ada. Secara finansial sudah sukses, tapi belum beruntung. Ya. Jadi kita bagaimana supaya sukses dan beruntung? Ya, di dalam Tuhan kita bisa sukses kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu, bisa bertahan dalam masalah, bisa menghadapi masalah itu dan menyelesaikannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Itu sukses. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita manusia seringkali kita lihat setiap orang pasti mempunyai tujuan hidup atau mempunyai cita-cita, tetapi seringkali kita tidak sampai kepada tujuan karena kita salah prioritas. Kita gagal fokus kepada Tuhan. Kita gagal fokus kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Tujuan kita adalah panggilan surgawi. Ya. Nah, bagaimana supaya kita mencapai tujuan dan cita-cita sukses di dalam Tuhan? Yang pertama, jangan kita menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Paulus di sini dia melupakan apa yang di belakang, apa yang sudah lampau, sudah lewat itu merupakan bangkai, tidak usah dikorek-korek lagi itu. Sudah dibuang. Setiap orang punya masa lalu. Kalau kita korek terus masa lalu kita akan tertuduh sendiri. Kita akan bonyok sendiri. Tapi apa yang sudah menjadi masa lalu kita, udah kita lupakanlah. Kita berusaha untuk melupakan. Dan kita arahkan tujuan kita ke depan. Di dalam panggilan surgawi. Kita jangan menoleh. Yang pertama, kita jangan menoleh ke belakang. Istri Lot menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Waktu Sodom dan Gomora akan dibakar karena dosa-dosa mereka dalam penduduk kota Sodom dan Gomora sudah memuncak, sudah memilukan Tuhan, sudah naik ke atas. Dan kota itu harus dimusnahkan. Sekalipun ada Bapak Abraham yang begitu dekat dengan Tuhan, dia memberanikan diri untuk tawar-menawar dengan Tuhan sampai 6 kali. Siapa tahu ada 50 orang. Janganlah engkau musnahkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tidak kudapati 50 orang. Sampai turun 45, turun 30, turun 20, turun 10. Bahkan Abraham memberanikan diri. Sekali lagi Tuhan, saya memberanikan diri untuk menghadap Tuhan. Kalau boleh, kalau ada 10 saja orang benar di Sodom itu, jangan kau bakar, jangan kau hanguskan.
Dan Tuhan katakan, tidak kudapati 10 itu. Hanya Lot dan keluarganya. Ada 3 jiwa. Lot dan keluarganya yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi istri Lot pun dia menoleh ke belakang. Sehingga dia menjadi tiang garam. Jadi lupakan apa yang sudah ada di belakang kita. Ayat 13 dikatakan, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke masa lalu. Masa lalu yang buruk jangan kita angkat lagi. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saya melupakan apa yang di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang di depan. Kata berusaha keras di sini mengandung banyak hal yang harus kita perhatikan. Berusaha keras. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, berusaha keras harus mengandung banyak hal yang harus kita perhatikan. Antara lain, memperbaiki strategi kita, cara kerja kita, ibadah kita, doa-doa kita, kita perbaiki. Attitude kita. Kita jangan malas-malas. Kita jangan bersungut-sungut. Tetapi selalu bersyukurlah di dalam menghadapi masa depan. Jangan kembali kepada bangkai, kepada masa yang lalu. Masa lalu